Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saluswarani, bisa dipanggil Ani. NRP saya 50172510111. Di sini saya akan mempresentasikan materi geologi fisik untuk chapter 5, yaitu tentang sabuk pegunungan dan kerak benua. Yang pertama, di sini saya akan masuk ke pendahuluan. Nah, sebuah gunung, seperti yang kita tahu, adalah fitur terain besar yang naik secara tiba-tiba dari tingkat sekitarnya. Gunung berapi adalah gunung. Begitu pula sisa-sisa erosi dari dataran tinggi, yaitu mesa. Nah, tetapi dalam bab 5 ini atau chapter 5 ini, kita tidak akan berfokus pada materi gunung individu. Nah, di sini kita itu akan membahas sabuk pegunungan utama bumi, yaitu rantai ribuan kilometer yang terdiri dari banyak jajaran pegunungan. Rantangan pegunungan adalah kelompok pegunungan yang berdekatan atau punggung gunung yang sejajar. Misalnya pada gambar 5.1. Nah, rantangan pegunungan kemungkinan terdiri dari batuan sedimen, vulkanik, atau metamorf yang mengalami deformasi tektonik. Nah, rantangan pegunungan juga dapat menunjukkan sejarah aktivitas vulkanik yang intrusif. Nah, peta pada gambar 5.2 itu menunjukkan bahwa sebagian besar gunung di dunia itu terletak dalam rantai panjang yang membentang sejauh ribuan kilometer. Contohnya adalah pegunungan Himalaya, Andes, pegunungan Alpen, dan pegunungan Apalakian. Itu merupakan contoh pegunungan utama. Nah, masing-masing itu terdiri dari banyak jajaran pegunungan. Nah, geolog sendiri itu menemukan bahwa di jajaran pegunungan itu sebagai tantangan fisik dan stimulasi yang intelektual. Pegunungan tinggi itu memiliki lereng curam dan eksposur batuan dasar yang luas. Nah, hal ini tuh baik karena memungkinkan geolog untuk mengurai hubungan kompleks antara unit batuan. Namun, geolog sendiri itu harus menjadi pendaki gunung yang terampil untuk mengakses eksposur yang baik. Nah, sebaliknya, pendaki gunung yang tertarik pada batuan yang mereka daki itu kadang-kadang menjadi geolog. Di sisi lain, eksposur batuan dasar yang kritis untuk menafsirkan geologi lokal itu mungkin tertimbun di bawah gletser atau talus dari longsoran batuan. Nah, selain itu, di gunung-gunung tertinggi dan yang paling terekspos itu kita tidak akan melihat batuan dasar yang memiliki seluruh jajaran gunung. Nah, jumlah batuan yang signifikan itu biasanya ribuan meter, itu pernah menutupi batuan yang kita lihat sekarang yang telah tererosi. Selain itu, eksposur saat ini seperti ujung gunung es, itu ada jauh lebih banyak batuan di bawah pegunungan yang terekspos yang tidak dapat kita amati. Misalnya, pegunungan Himalaya merupakan pegunungan tertinggi di bumi yang mencapai ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Itu akar-akarnya itu berada di kerak bumi di bawah pegunungan yang menjulur bahkan hingga 65.000 meter. Nah, dengan kata lain, paling banyak kita itu hanya melihat kurang dari 1/8 ketebalan sebuah pegunungan. Nah, model-model kita tentang bagaimana pegunungan besar itu berevolusi menggunakan data lebih dari 1 abad penelitian struktur geologi dan batuan yang terpapar di pegunungan-pegunungan di seluruh dunia. Seringkali, suatu studi itu bertujuan untuk merekonstruksi sejarah geologi suatu pegunungan atau bagian dari pegunungan. Nah, dalam studi lapangan, seorang geolog itu akan berfokus pada jenis batuan tertentu yang terpapar di pegunungan. Misalnya, seorang geolog itu mungkin akan meneliti variasi batuan metamorfik di daerah pegunungan untuk menentukan suhu, kedalaman penguburan, bahkan sifat deformasi selama metamorfosis. Nah, geolog yang bekerja pada gambaran besar itu mengembangkan hipotesis tentang bagaimana pegunungan yang besar itu berevolusi. Nah, mungkin para geolog itu menggunakan hasil penelitian lokal yang telah diterbitkan, atau mungkin menggunakan mereka itu sebagai potongan-potongan puzzle. Nah, ilmu pengetahuan itu telah berkembang karena para ilmuwan itu membangun atas karya orang lain atau berinovasi dari karya-karya yang sebelumnya. Nah,
Model-model yang saat ini itu secara luas diterima mengenai evolusi pegunungan yang diintegrasikan dalam kerangka teori tektonik lempeng yang akan dibahas lebih dalam pada bab ini. Nah, sabu pegunungan itu berbeda satu sama lain karena masing-masing itu telah mengalami kombinasi unik peristiwa yang berkontribusi pada karakteristiknya saat ini. Nah, faktor-faktor pengendali utama yang berinteraksi satu sama lain selama sejarah panjang sebuah pegunungan adalah yang pertama deformasi intensif. Nah, ini terutama berupa kompresi dan mengakibatkan lipatan dan patahan yang intensif pada batuan sedimen dan vulkanik. Pada kedalaman, deformasi itu mengakibatkan foliasi yang menyertai metamorfosis. Nah, episode deformasi intensif ini itu biasanya tuh berlangsung bahkan jutaan tahun, yang dikenal sebagai orogeny. Nah, saat ini orogeny itu terutama dikaitkan dengan konvergensi lempeng. Yang kedua ada isostasi. Nah, pergerakan vertikal pegunungan baik selama maupun setelah orogeny. Nah, isostasi sendiri sudah pernah saya jelaskan di bab chapter 1 dan 2 di video-video sebelumnya. Nah, penyesuaian isostatik itu berarti kerak benua yang lebih tebal cenderung mengapung lebih tinggi di atas mantel daripada kerak yang lebih tipis Nah, yang ketiga adalah pelapukan dan erosi. Kecepatan dan sifat pelapukan dan erosi itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari iklim, jenis batuan, ketinggian daratan, ketinggian darat di atas permukaan laut, dan pendekatan sistem bumi itu digunakan untuk memahami interaksi antara geosfer, atmosfer, dan hidrosfer dalam pembentukan pegunungan. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri pantura gunung utama. Yang pertama itu, di sini akan saya bagi menjadi 2 slide. Di sini yang pertama saya akan membahas ukuran dan arah, usia sabuk pegunungan dan benua, ketebalan dan karakteristik karakteristik lapisan batu, polanya lipatan, dan patahan. Yang pertama ada ukuran dan arah. Nah, jalur pegunungan utama itu sangat panjang dibandingkan dengan lebarnya. Seperti pada gambar 5.3 yang saya cantumkan di slide, itu menunjukkan dua jalur pegunungan utama di Amerika Utara, yaitu pegunungan Appalachian di sepanjang pantai timur dan pegunungan eh, Cordillera Amerika Utara di barat. Nah, beberapa jajaran pegunungan yang lebih dikenal di pegunungan Cordillera Amerika Utara seperti Sierra Nevada dan pegunungan pegunungan Rocky itu telah diberi label. Nah, pegunungan di Amerika Utara itu cenderung sejajar dengan garis pantai. Namun, beberapa pegunungan di tempat lain di dunia, terutama di pegunungan Himalaya, itu tidak sejajar dengan garis pantai. Yang kedua adalah usia sabuk pegunungan dan benua. Nah, jalur pegunungan utama dengan pegunungan yang lebih tinggi itu cenderung secara geologis itu lebih muda daripada yang memiliki pegunungan lebih rendah. Nah, pembentukan pegunungan atau orogeny untuk Himalaya itu merupakan jalur pegunungan tertinggi di bumi yang dimulai sekitar 45 juta tahun yang lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Nah, pembentukan pegunungan selain penyesuaian isostatik itu di pegunungan Appalachian yang jauh lebih rendah dan berhenti sekitar 250 juta tahun yang lalu. Nah, rentang pegunungan individu dalam sebuah pegunungan itu dapat bervariasi secara signifikan dalam ketinggian meskipun usia pegunungan itu hampir sama. Nah, wilayah pegunungan itu sering menunjukkan bukti bahwa pegunungan itu pernah berada jauh di atas permukaan laut selama orogeny. Kemudian tererosi menjadi bukit ataupun dataran rendah. Kemudian ia akan naik kembali dalam episode pengangkatan isostatik yang berikutnya. Nah, pada periode pengangkatan dan erosi semacam ini itu dapat terjadi beberapa kali selama sejarah panjang sebuah pegunungan.
Pada akhirnya, pegunungan itu akan stabil dan tererosi menjadi sebuah dataran. Contohnya di benua Amerika Utara, pegunungan Appalachian itu membentang dari Kanada Timur ke selatan melalui Amerika Serikat Timur hingga Alabama, masih pada gambar 5.3. Nah, di pegunungan Appalachian, fosil dan usia isotop batuan itu menunjukkan bahwa pegunungan ini itu mulai terbentuk lebih awal daripada sabuk pegunungan di sepanjang pantai barat Amerika Utara. Nah, dataran dalam antara pegunungan Appalachian dan Cordillera itu dianggap telah berkembang dan berkembang dari pegunungan di masa geologi yang sangat jauh, mungkin sekitar di era periode Prekambrium. Nah, akar-akar dalam yang pernah dari dalam sabuk pegunungan Prakambrium yang telah punah itu akan menjadi batuan dasar bagi bagian tengah benua yang kini itu stabil. Nah, lapisan batuan sedimen Paleozoik dan yang lebih muda itu menutupi sebagian besar batuan dasar tersebut. Usia besar dari episode periode organik yang mendahului sedimentasi Paleozoik itu dikonfirmasi secara isotopik itu lebih dari 1 miliar tahun yang diperoleh dari batuan plutonik dan metamorfik di beberapa lokasi terpencil di mana batuan tersebut terpapar. Nah, contohnya yang paling menonjol itu adalah Grand Canyon di Arizona, Ozark Dome di Missouri, Black Hills di South Dakota, beberapa pegunungan di Rocky Mountains, dan Adirondacks di New York. Nah, wilayah benua yang secara struktural stabil dalam jangka waktu yang lama itu disebut sebagai keraton yang ada pada gambar 5.3, 5.4, dan 5.5. Nah, bagian tengah Amerika Serikat dan Kanada itu semuanya merupakan bagian dari keraton. Benua lain itu juga memiliki keraton di inti mereka. Sebagian besar keraton di Amerika Serikat itu bagian tengahnya memiliki lapisan sedimen yang sangat tipis, yang hanya sekitar 1.000 sampai 2.000 meter yang menutupi dasar batuan dasarnya. Nah, sedimen tersebut itu sebagian besar terendapkan di laut dalam yang dangkal selama zaman Paleozoikum. Namun, untuk keraton di sebagian besar di wilayah timur dan utara Kanada, serta Greenland, itu tidak ada lapisan sedimen yang menutupi sisa-sisa pegunungan tua yang tererosi. Nah, wilayah ini itu merupakan perisai Prakambrium, yaitu kompleks batuan metamorfik dan plutonik Prakambrium yang terpapar di area luas. Nah, perisai dan kompleks dasar keraton semacam ini itu mewakili akar pegunungan yang menyelesaikan proses deformasi lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Nah, berikutnya ada ketebalan dan karakteristik lapisan batu. Nah, penutup batuan sedimen yang relatif tipis di atas dasar batuan di keraton itu kontras secara tajam dengan urutan sedimen tebal yang khas dari sabuk pegunungan. Seperti pada gambar 5.4, di mana di sabuk pegunungan itu batuan sedimen berlapis umumnya itu tebalnya itu lebih dari 10 km. Nah, setelah mengetahui bahwa urutan tebal batuan sedimen yang sebagian besar itu berasal dari endapan laut itu awalnya terendapkan di tepi benua. Seperti yang pernah saya jelaskan di chapter 3 di video sebelumnya. Nah, jika batuan sedimen itu terdiri utama dari shale, pasir, dan kapur, kita dapat menyimpulkan bahwa endapan laut itu terjadi di tepi benua yang pasif. Nah, jika sedimen itu mengandung komponen vulkanik yang signifikan, lingkungan endapan adalah tepi benua yang aktif. Nah, batuan sedimen di keraton itu mungkin tidak menunjukkan deformasi atau mungkin telah tertekuk secara lembut menjadi cekungan dan kubah di atas dasar.
Sebaliknya, sabuk pegunungan itu ditandai dengan berbagai lipatan dan patahan yang menunjukkan deformasi orogenik sedang hingga sangat intens. Nah, polanya lipatan dan patahan. Berikutnya adalah polanya lipatan dan patahan, di mana merekonstruksi posisi asli dan menentukan ketebalan lapisan batuan sedimen dan vulkanik di sabuk pegunungan itu merupakan hal yang rumit. Mengapa? Karena dalam kebanyakan kasus, batuan berlapis tersebut itu telah terlipat dan terpatahkan setelah terendapkan. Nah, lipatan itu akan terbuka di bagian sabuk pegunungan, di mana deformasi itu tidak terlalu intensif. Nah, lipatan yang lebih rapat itu menunjukkan deformasi yang lebih besar. Lipatan terbalik dan rebah yang besar itu mungkin terpapar di bagian pegunungan yang mengalami deformasi yang lebih intensif. Patahan balik umum itu ditemukan terutama di daerah yang sangat terlipat. Yang patut diperhatikan adalah sabuk lipatan dan patahan dorong yang ditemukan di banyak daerah pegunungan. Sabuk ini itu ditandai oleh patahan dorong besar atau patahan balik dengan sudut rendah terhadap horizontal yang bertumpuk satu di atas yang lain. Nah, batu di antara patahan itu biasanya terlipat saat diangkut selama proses patahan. Secara keseluruhan, lipatan dan patahan dorong di sebuah pegunungan itu menunjukkan kompresi yang luar biasa atau pemendekan kerak dan penebalan kerak. Nah, batuan sedimen pegunungan Alpen, contohnya, itu diperkirakan menutupi area dasar laut selebar sekitar 500 km saat diendapkan. Nah, selama orogeni Alpen, batuan ini tuh akan dikompresi menjadi lebar pegunungan Alpen yang saat ini yang kurang dari 200, sekitar 200 km. Oke, melanjutkan yang sebelumnya, di sini ada yang pertama metamorfosis dan plutonisme, patahan normal, ketebalan dan kepadatan batuan, dan yang terakhir adalah ciri-ciri pegunungan aktif. Nah, yang pertama adalah metamorfosis dan plutonisme. Kompleks batuan metamorfik dan plutonik regional itu umumnya ditemukan di pegunungan bagian yang paling intensif terdeformasi dari sabuk pegunungan utama. Nah, sebagian besar batuan metamorfik itu awalnya adalah batuan sedimen dan vulkanik yang pernah terpendam dalam dan mengalami tekanan intens serta suhu tinggi selama proses orogeni. Nah, migmatit atau batuan granit dan metamorf yang berlapis-lapis itu mungkin mewakili bagian-bagian dari sabuk pegunungan yang pernah berada pada tingkat yang lebih dalam di kerak bumi, di mana suhu yang lebih tinggi itu menyebabkan pelelehan sebagian batuan dan bagian-bagian ini itu harus telah dipindahkan ke tingkat yang jauh lebih tinggi di kerak bumi selama dan setelah proses orogeni. Batolit yang sebagian besar granit itu juga berasal dari lapisan bawah kerak atau lapisan atas mantel, di mana alih-alih tertinggal dan membentuk migmatit, magma yang dihasilkan dari pelelehan sebagian terkumpul dalam gumpalan yang lebih besar atau diapir yang bergerak ke atas lapisan atas kerak bumi. Nah, yang kedua ada patah normal. Nah, bagian yang lebih tua dari beberapa pegunungan besar itu telah mengalami patahan normal, seperti pada gambar 5.9 di slide, di mana hubungan silang itu menunjukkan bahwa patahan normal itu terjadi setelah orogeni yang menghasilkan lipatan ketat, patahan dorong, dan metamorfosis, serta setelah sebagian besar batolit terbentuk. Nah, tahap akhir patahan normal ini merupakan hasil dari pengangkatan vertikal ataupun perpanjangan horizontal. Nah, keduanya itu bertentangan dengan pemendekan keseluruhan yang dominan selama orogeni. Patahan normal itu juga dapat terjadi di bagian tinggi dan tengah dari sabuk pegunungan selama orogeni. Sementara lipatan dan pergeseran patahan dorong terjadi di bagian luar sabuk pegunungan seperti pada gambar 5.10.
Nah, saat sabuk pegunungan mengalami kompresi dan pemendekan, bagian tengahnya itu terdorong ke atas. Nah, perpanjangan tengah bersama dengan patahan normal itu terjadi saat batuan di tingkat atas itu mengalir keluar di atas batuan yang terkompresi di tingkat bawah. Berikutnya ada ketebalan dan kepadatan batuan. Nah, penelitian di geofisika itu memberikan informasi tambahan tentang pegunungan dan kerak benua, seperti yang telah saya bahas di bab 2 tentang interior bumi. Pengukuran gravitasi itu menunjukkan bahwa batuan kerak benua, termasuk sabuk pegunungan, itu lebih ringan atau kurang padat daripada kerak samudra. Nah, kecepatan seismik itu menunjukkan komposisi yang mendekati granit untuk kerak benua. Selain itu, bukti dari studi seismik itu mendukung pandangan bahwa kerak yang lebih ringan ini itu jauh lebih tebal di bawah pegunungan daripada di bawah keraton. Dan kerak itu lebih tebal di bawah pegunungan yang lebih muda daripada yang lebih tua. Yang terakhir ada ciri-ciri pegunungan aktif. Nah, gempa bumi yang sering terjadi itu merupakan ciri khas dari pegunungan yang secara geologis masih muda dan dianggap masih aktif. Selain itu, palang laut dalam itu ditemukan sejajar dengan banyak pegunungan muda, sabuk pegunungan Andes. Nah, Palung itu terletak di lepas pantai Busur Pulau yang dianggap sebagai pegunungan yang sangat muda. Nah, gunung berapi aktif yang terisolasi yang terletak di atas batuan tua dalam sebuah pegunungan itu menunjukkan bahwa pelelehan itu masih terjadi di kedalaman.
Lanjutkan yang berikutnya, di sini tuh ada pengangkatan pasca orogenik dan patahan blok, yaitu ada isostasi, patahan normal, dan delaminasi. Nah, setelah orogeni berhenti, itu mempengaruhi sebagian atau seluruh sabuk pegunungan dan gaya kompresif yang dominan mereda yang terjadi di periode panjang pengangkatan disertai erosi. Nah, penyesuaian isostatik itu terjadi selama orogeni, tetapi tertutupi oleh gaya horizontal kompresif konvergensi lempeng. Nah, dengan gaya horizontal menjadi tidak signifikan pada akhir orogeni, penyesuaian isostatik itu mengambil alih sebagian proses dominan. Selama jutaan tahun, wilayah luas di sabuk pegunungan itu bergerak ke atas secara vertikal. Nah, erosi itu mungkin sejalan dengan pengangkatan, sehingga wilayah tersebut itu tetap rendah, atau pengangkatan itu mungkin sementara melampaui erosi, menghasilkan dataran tinggi atau pegunungan. Nah, pegunungan Apalakian saat ini itu merupakan hasil dari pengangkatan dan erosi yang terjadi jauh setelah orogeni terakhir berakhir lebih dari 250 juta tahun yang lalu. Nah, kemungkinan besar pegunungan Apalakian itu tererosi hingga menjadi dataran setelah orogeni Paleozoik terakhir. Nah, dataran pesisir di timur pegunungan Apalakian itu terbuat dari batuan sedimen muda yang tidak sesuai dengan batuan metamorfik dan beku yang merupakan bagian dari sabuk pegunungan asli. Wilayah ini itu tetap menjadi dataran. Nah, pegunungan Apalakian saat ini tuh mewakili pembaruan setelah pengangkatan yang relatif baru pada akhir zaman tersier. Nah, pengangkatan tersebut itu mungkin disebabkan oleh reaktivasi sesar dorong kuno akibat tekanan kompresif di lempeng Amerika Utara yang bergerak ke barat. Dataran pantai itu tidak mengalami pengangkatan, kemungkinan karena kurangnya sesar dorong. Oleh karena itu, topografi pegunungan Apalakian secara geologis itu sangat mudah. Sementara struktur asli akibat deformasi orogenik itu usianya sangat tua. Nah, pegunungan Adirondack di utara New York itu juga ikut serta dalam pengangkatan dan pembaruan. Tetapi, orogeni yang mereka alami adalah Prakambrium yang jauh lebih tua daripada orogeni pegunungan Apalakian. Nah, akhirnya seluruh sabuk pegunungan Apalakian itu akan tererosi menjadi dataran dan menjadi bagian dari keraton Amerika Utara. Menurut konsep isostasi, kerak benua yang lebih ringan dan kurang padat itu mengapung lebih tinggi di atas mantel daripada kerak samudra yang lebih padat. Nah, keraton itu akan mencapai keseimbangan dan mengapung pada tingkat yang tepat sesuai dengan ketebalannya. Kerak benua yang lebih tebal itu mengapung lebih tinggi daripada benua yang stabil. Nah, saat material di pegunungan itu dihilangkan oleh erosi, pegunungan tersebut tuh mengapung ke atas untuk memulihkan keseimbangan isostatiknya. Contohnya pada gambar 5.15. Nah, proses ini itu dapat diibaratkan sebagai tarikan erosi, di mana penyesuaian isostatik itu tidak hanya terjadi secara instan. Biasanya itu ada jeda waktu yang cukup lama antara erosi dan penyesuaian isostatik. Saat pegunungan terkikis menjadi dataran rendah, erosi itu menjadi hampir tidak efektif dan kerak yang kini tipis itu akan mencapai keseimbangan isostatik. Sabuk pegunungan yang dulu menjadi bagian dari keraton. Nah, alasan keraton terdiri dari batuan plutonik dan metamorfik adalah karena batuan-batuan ini itu membentuk akar dalam dari sabuk pegunungan yang dulu. Di sebagian besar wilayah benua, ketinggian di atas permukaan laut itu berkaitan dengan ketebalan kerak lokal, di mana di bawah dataran tinggi Tibet yang tingginya sekitar 5 km, dengan kerak berketebalan 75 km, itu di bawah Kansas
kerak berketebalan 44 kilometer, dan di bawah Denver, kota setinggi 1 mil, kerak itu berketebalan sekitar 50 kilometer. Jika Amerika Serikat bergabung dengan sisa dunia dan beralih ke sistem metrik, Denver itu akan dikenal sebagai kota setinggi 1,6 kilometer. Nah, di sebelah barat Denver, ketinggian pegunungan Rocky itu melonjak sekitar 2 kilometer lebih tinggi daripada di Denver. Nah, para ilmuwan sendiri itu mengharapkan menemukan penebalan kerak yang sesuai di bawah pegunungan ini. Nah, beberapa ilmuwan itu terkejut dengan studi seismik pada tahun 1995 yang menunjukkan bahwa kerak di bawah pegunungan Rocky itu tidak lebih tebal daripada di Denver. Nah, ketidaksesuaian itu serupa antara ketebalan kerak dan ketinggian pegunungan yang telah dilaporkan untuk bagian selatan Sierra Nevada. Nah, geolog itu menjelaskan ketinggian yang lebih tinggi dengan menganggap mantel di bawah bagian tersebut itu lebih panas dan oleh karena itu kurang padat. Nah, kerak itu tambah mantel yang kurang padat itu mengapung di atas mantel yang lebih dalam dan lebih padat. Nah, studi gelombang seismik itu memverifikasi bahwa mantel di sini itu panas dan tampaknya itu merupakan astenosfer yang berada pada kedalaman yang lebih dangkal di bumi daripada biasanya. Nah, berikutnya ada patahan normal. Patahan normal itu berkembang setelah orogeni di beberapa lingkungan. Salah satunya adalah ketika sebuah benua terbelah dan batas divergen terbentuk. Contohnya adalah pemisahan benua Pangea pada awal Mesozoikum setelah orogeni terakhir di pegunungan Apalachian, seperti pada gambar 5.12 yang F, dan pegunungan sepadan di Afrika dan Eropa. Patahan normal juga akan terbentuk jika bagian kerak itu bergerak ke atas secara isostatik lebih dari kerak yang berdekatan. Nah, di beberapa bagian pegunungan, kerak itu terpecah menjadi blok-blok yang dibatasi oleh sesar. Jika blok yang terangkat itu cukup besar, yaitu menjadi pegunungan blok sesar. Nah, sesar normal itu menunjukkan regangan horizontal, yaitu pemisahan regional kerak. Nah, penyesuaian vertikal isostatik blok sesar kemungkinan terjadi pada saat yang sama, di mana jalur pegunungan blok patahan dibatasi oleh patahan normal di kedua sisi jalur, atau lebih umum merupakan blok patahan yang miring di mana pengangkatan besar terjadi di satu sisi jalur. Sementara sisi lain jalur itu berputar-putar seolah dipasang engsel, seperti pada gambar 5.16. Nah, Sierra Nevada atau California dan Teton di Wyoming Range itu adalah pegunungan blok patahan yang miring seperti gambar 5.17. Aktivitas vulkanik terisolasi itu mungkin terkait dengan beberapa patahan. Nah, letusan itu terjadi di sepanjang patahan yang menjangkau jauh ke dalam perak atau mantel atas. Pengangkatan bukit tidak terjadi secara cepat atau terus-menerus. Sebagian dari sebuah pegunungan itu mungkin tiba-tiba bergerak ke atas beberapa sentimeter atau lebih jarang beberapa meter dan kemudian tidak bergerak lagi selama ratusan tahun. Erosi itu bekerja tanpa henti pada pegunungan yang baru terangkat, yang membentuk puncak-puncak selama kenaikan yang panjang dan sporadis. Nah, selama periode waktu yang panjang, episode-episode berikutnya dari patahan dan pengangkatan yang baru itu melibatkan pergerakan vertikal yang semakin sedikit. Pergerakan blok terjadi di sebagian besar wilayah barat Amerika Serikat, provinsi Basin dan Range, atau disebut juga dengan Great Basin, di Nevada dan bagian utara Arizona, New Mexico, Idaho, dan California, seperti pada gambar 5.18. Nah, ratusan jajaran pegunungan kecil yang terbentuk oleh patahan blok itu terlihat jelas. Nah, mereka itu dipisahkan oleh lembah-lembah yang terisi dengan material erosi dari pegunungan.
Perpanjangan di basin dan range itu kemungkinan disebabkan oleh mantel yang lebih panas di bawah kerak, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.19. Nah, hipotesis deliminasi litosfer itu digunakan untuk menjelaskan blok patahan, kerak tipis, dan aktivitas vulkanik yang relatif muda di basin dan range. Nah, deliminasi litosfer atau singkatnya disebut sebagai deliminasi adalah pemisahan sebagian mantel di bawah sabuk pegunungan, yaitu pada gambar 5.20. Nah, seperti yang telah kita ketahui, litosfer itu terdiri dari kerak dan mantel yang bawahnya yang kaku. Nah, di bawah litosfer itu terdapat mantel astenosfer yang lebih panas dan lentur. Selama orogeni, kerak serta mantel litosfer di bawahnya menebal. Mantel litosfer lebih dingin dan lebih padat daripada mantel astenosfer. Seperti yang ditujukan pada gambar 5.20, bagian mantel litosfer yang menebal itu menjadi tidak stabil secara gravitasi, sehingga setelah melunak akibat konveksi, astenosfer yaitu terlepas dan tenggelam melalui astenosfer ke tingkat yang lebih rendah di mantel. Nah, mantel astenosfer yang panas itu mengalir masuk untuk menggantikan mantel yang tenggelam dan lebih dingin. Nah, pemanasan kerak mengikuti dan memungkinkan kerak bagian bawah itu mengalir. Nah, kerak yang semula tebal menjadi lebih tipis daripada kerak di daerah pegunungan yang berdekatan. Nah, perpanjangan menyebabkan patahan blok di bagian atas kerak, seperti pada gambar 5.19. Nah, deliminasi di bawah basin dan ridge itu membantu menjelaskan letusan riolitik dan basaltik yang luas yang terjadi puluhan juta tahun setelah berakhirnya orogeni terakhir. Nah, pemanasan di bagian bawah kerak itu suhunya itu mencapai hingga 700 derajat Celcius dan akan menghasilkan magma silikat yang meletus sebagai riolit. Magma basaltik itu terbentuk dari pelelehan sebagian astenosfer yang saat bergerak ke atas menggantikan mantel litosfer yang tenggelam, dan tekanan itu akan berkurang. Nah, kerak itu pernah lebih tebal di basin dan range yang didukung oleh studi fosil tumbuhan yang menunjukkan bahwa basin dan range itu pernah ketebalannya itu 3 kilometer lebih tinggi dari saat ini. Nah, deliminasi itu juga digunakan untuk membantu menjelaskan mengapa ketika benua Pangea terpecah, Amerika Utara itu terpisah dari Eropa, dan Afrika lebih kurang sepanjang zona Suturlama. Keruntuhan gravitasi itu mungkin berkontribusi pada melemahnya dan menipisnya bagian tebal dari sabuk pegunungan ini selama orogeni terakhirnya. Nah, pemecahan superbenua itu dimulai sekitar 30 juta tahun setelah orogeni Paleozoik akhir berakhir. Nah, deliminasi mantel litosfer di bawahnya akan menyebabkan pemanasan dan penipisan litosfer di atasnya yang tersisa. Pemisahan superbenua itu dimulai dengan patahan normal dan disertai dengan letusan dan intrusi basaltik. Pegunungan Apalachian itu akan terpisah dari Caledonides Eropa. Nah, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara itu mengambil jalan masing-masing saat Samudra Atlantik itu terbuka dan melebar. Nah, deliminasi itu seperti kolaps gravitasi adalah contoh dari hipotesis yang dibangun berdasarkan teori tektonik lempeng. Hipotesis ini itu diajukan karena dapat menjelaskan data dengan lebih baik daripada konsep lainnya. Namun, kita masih memerlukan pengujian lebih lanjut untuk diterima luas sebagai teori. Nah, di sini pada gambar 5.15 yang A itu merupakan pada akhir tahap orogenik, yang B merupakan sabuk pegunungan yang bergerak ke atas, dan yang C merupakan erosi dan pengangkatan kembali terus berlanjut hingga kerak di bawah sabuk pegunungan memiliki ketebalan yang sama dengan kerak keraton. Nah, berikutnya adalah pertumbuhan benua. Nah,
Benua itu tumbuh lebih besar seiring dengan perkembangan sabu pegunungan di tepi mereka. Nah, akumulasi sedimen dan aktivitas vulkanik itu menambahkan kerak benua baru di luar garis pantai sebelumnya. Pada era Paleozoik, pegunungan Apalakian itu ditambahkan ke bagian timur Amerika Utara. Dan selama era Mesozoik dan Kenozoik, benua itu tumbuh ke barat karena akumulasi dan proses orogenik di banyak bagian yang kini menjadi kordilera. Oleh karena itu, jika kita melakukan peninggalan isotop pada batuan yang telah mengalami orogeni, mulai dari perisai Kanada dan bergerak ke arah pantai timur dan barat, kita tuh seharusnya dapat menemukan batuan tersebut semakin mudah. Nah, secara umum hal ini tuh nampaknya benar, namun ada beberapa pengecualian yang cukup mengecolok. Nah, di sini ada gambar 5.21, di mana beberapa terane di bagian barat Amerika Utara. Nah, terane yang tergeser di beberapa wilayah pegunungan, usia dan karakteristik batuan dasar itu tampaknya tidak terkait dengan wilayah tetangganya. Untuk memahami geologi pegunungan, geolog itu dalam beberapa tahun terakhir mulai membagi pegunungan besar menjadi teranes stratigrafi atau secara sederhana disebut dengan teranes, di mana merupakan wilayah di mana terdapat kontinuitas geologi. Nah, geologi di satu terane itu sangat berbeda dengan terane yang ada di sebelahnya atau terane tetangganya. Nah, batas terane itu biasanya berupa patahan. Secara umum, sebuah terane itu mencakup ribuan kilometer persegi, tetapi beberapa terane itu jauh lebih kecil. Alaska dan Kanada Barat itu telah dibagi oleh beberapa geolog menjadi lebih dari 50 terane. Nah, seperti pada gambar 5.21. Nah, terane itu dinamai berdasarkan fitur geografis utamanya. Misalnya, Wranggelia, di mana sebagian wilayah kini berada di Alaska dan Kanada, dengan fragmen di Washington dan Idaho. Menurut beberapa geolog, itu dinamai berdasarkan pegunungan Wrangell di Alaska. Banyak terane itu tampaknya terbentuk secara esensial di tempatnya sebagai hasil akumulasi dan orogeni di sepanjang tepi benua. Nah, terane lain itu memiliki jenis batuan dan usia yang tampaknya tidak terkait dengan geologi pegunungan di sekitarnya dan disebut sebagai terane yang diragukan, yaitu terane yang mungkin tidak terbentuk di lokasi saat ini. Nah, jika bukti menunjukkan bahwa sebuah terane tidak terbentuk di lokasi saat ini di sebuah benua, maka terane tersebut dianggap sebagai terane akresi. Nah, terane akresi yang dapat dibuktikan itu telah menempuh jarak yang dikenal sebagai terane eksotik. Terane yang mencurigakan akan memiliki jenis batuan dan usia yang berbeda dari terane tetangga. Tetapi untuk membuktikan bahwa terane tersebut itu berasal dari tempat lain di dunia, eh, di mana merupakan terane akresi, ahli geologi itu dapat membandingkan perakitan fosil atau menentukan kutub paleomagnetik dari batuan terane tersebut. Nah, jika terane tersebut eksotik, perakitan fosilnya harusnya itu menunjukkan lingkungan iklim atau lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan dengan terane yang berdekatan. Misalnya terane Kake Creek di barat Kanada yang mengandung fosil dari periode Permian yang menunjukkan lingkungan laut ekuator. Untuk terane eksotik, kutub paleomagnetik batuan dalam terane tersebut akan terletak di bagian dunia yang sangat jauh dari kutub. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa suatu terane tertentu terbentuk di bagian lain bumi dan bermigrasi ke benua di mana ia sekarang menjadi bagiannya. Nah, beberapa terane yang terakreditasi adalah busur pulau dan beberapa mungkin merupakan mikrobenua, seperti Islandia Baru.
yang bergerak sejauh ribuan kilometer sebelum bertabrakan dengan dataran yang lain. Nah, yang lain itu mungkin merupakan fragmen benua jauh yang terpisah dan bergerak sejauh ribuan kilometer karena patahan transform. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi jika patahan San Andreas itu tetap aktif selama 100 juta tahun lagi. Nah, Angeles akan terus bergerak ke utara menuju San Francisco dan melewatinya dalam sekitar 25 juta tahun. Tetapi blok California pesisir di barat patahan akan terus bergerak ke laut, yang menjadi pulau besar dengan kerak benua yang bergeser ke utara melintasi Pasifik. Nah, akhirnya pulau tersebut itu akan bertabrakan dan menyatu dengan Alaska seperti pada gambar 5.22 yang menunjukkan rekonstruksi sementara antara tentang bagaimana bagian-bagian Alaska itu mungkin telah bermigrasi seiring waktu. Nah, hal ini itu didasarkan pada data paleomagnetik yang menunjukkan bahwa bagian-bagian Alaska awalnya itu terbentuk di selatan Khatulistiwa dan bergerak ribuan kilometer untuk menjadi bagian dari Cordillera Amerika Utara. Nah, dari diagram ini menunjukkan bahwa jalur migrasi itu tidak sederhana. Lempeng terbelah, lempeng bergabung, dan arah pergerakan berubah dari waktu ke waktu. Pegunungan Apalachian serta pegunungan di benua lain itu juga telah dibagi menjadi teranes. Bahkan perisai Kanada itu telah dibagi menjadi teranes. Beberapa ahli geologi berpendapat bahwa mereka itu dapat menentukan meskipun batuan perisai tersebut berusia sangat tua dan kompleks, sejauh mana beberapa teranes bergerak sebelum bertabrakan. Yang terakhir ada catatan akhir. Nah, meskipun para ahli geologi ini memiliki alasan yang kuat untuk perbedaan pendapat, kita itu sekarang tahu berkat bukti yang sangat banyak bahwa lempeng litosfer bergerak, dan para ahli geologi yang awal itu salah. Nah, bukti tektonik lempeng itu sangat meyakinkan. Teori ini pantas disebut sebagai revolusi dalam ilmu kebunian, yang sebanding dengan perkembangan teori evolusi dalam ilmu biologi. Nah, dalam beberapa dekade yang lalu, banyak geolog itu berpikir bahwa melalui penerapan teori tektonik lempeng, kita itu dapat dengan mudah menentukan proses yang terjadi di setiap pegunungan dan menelusuri kembali ke masa lalu untuk memahami sejarah setiap benua. Nah, beberapa menyarankan bahwa tidak akan ada masalah besar bagi ilmuwan bumi untuk dipecahkan di masa depan. Tektonik lempeng adalah terobosan yang besar dan banyak masalah telah terpecahkan. Namun, dengan lompatan besar dalam ilmu pengetahuan ini, kita akan mengidentifikasi masalah-masalah baru. Nah, tapi generasi baru geolog itu tidak akan kekurangan tantangan dan tidak akan kurang antusias dalam memecahkan masalah-masalah baru yang ditemukan daripada pendahulu mereka yang hanya menyaksikan terobosan tektonik lempeng. Nah, ilmu pengetahuan saat ini itu dibangun atas ilmu pengetahuan di masa lalu. Baik, sekian presentasi dari saya untuk materi chapter 5 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.